Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di J Expo Kemayoran pada tanggal 6 Desember 2025. Hari ini adalah hari terakhir dalam rangka event Manufacturing Indonesia Series 2025. Kami di booth Manufacturing Digital Hub yang disponsori dan dipersembahkan oleh Aptiknas. Dalam sesi workshop pada kesempatan siang kali ini kita akan lanjut sesi berikutnya yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Yuri Tinambunan dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring yang akan memberikan materinya terkait dengan dunia manufaktur. Untuk Bapak Yuri Tinambunan, tempat dan waktu kami persilahkan. Silakan Pak. Ya, baik. Selamat siang teman-teman yang sudah menyempatkan diri hadir. Terima kasih. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang hal yang mungkin nggak ada hubungannya ya dengan manufacturing karena ini lebih ke manajemen. Jadi nggak ada hubungannya dengan machinery atau mesin-mesin produksi gitu. Jadi lebih ke manajemen layanan dari perusahaan yang pastinya bisa diterapkan nantinya ke banyak bisnis ya, banyak industri, salah satunya ya manufacturing. Nah di sini yang kita akan bahas adalah bagaimana strategi-strategi ITSM dapat meningkatkan atau mendukung kegiatan manufaktur dari perusahaan. Mungkin pertama kita bahas dulu ITSM. ITSM itu apa? Jadi ITSM secara singkatnya adalah IT Service Management, di mana di ITSM ini kita melakukan manajemen atau mengelola layanan-layanan IT supaya bisa diterima dengan baik gitu ya oleh user dan bisa memberikan layanan terbaik, bisa mengoptimalkan layanan yang ada, resource yang ada itu bisa dioptimalkan di ITSM. Dan dengan perkembangan zaman saat ini, meskipun namanya ITSM tapi tidak menutup kemungkinan untuk digunakan di divisi-divisi lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gitu ya, agenda-agenda yang kita bahas itu yang pertama masalah-masalah yang mungkin dihadapi perusahaan-perusahaan manufacturing terkait dengan pengelolaan layanan. Itu nanti kita bahas isu-isunya atau masalah-masalahnya apa saja yang umumnya terjadi. Lalu yang kedua di sini kami akan menjelaskan atau memperkenalkan tentang penerapan ITSM dengan tools dari Manage Engine yaitu Manage Engine Service Desk Plus. Nah lalu apa keuntungan dari penggunaan Manage Engine Service Desk Plus ini yang bisa didapat oleh perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan manufacturing. Baik, yang pertama mungkin kita langsung ke challenge atau tantangan dari manufacturing terkait dengan penerapan dari ITSM atau hal yang bisa diselesaikan dengan ITSM nantinya. Yang pertama adalah tidak terorganisirnya operasi-operasi ITSM pada perusahaan. Nah itu nanti akan kita bahas. Lalu yang kedua, user experience yang rendah atau mungkin user ngerasa kayak nggak ada manfaatnya gitu, tapi ternyata di belakangnya effortnya luar biasa ya. Itu ya isu yang kedua, tantangan yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana untuk meningkatkan penggunaan atau pemanfaatan dari automation yang pastinya di sisi atau di bidang manufacturing itu diperlukan. Lalu berikutnya adalah data yang tidak terorganisir. Nah itu nantinya pasti bisa bikin kita repot ya dalam melihat insight.
Lalu tantangan berikutnya adalah saat mengadopsi teknologi baru di mana pastinya hal-hal yang berhubungan dengan manufacturing atau dengan perkembangan zaman yang sangat-sangat cepat ini, mau nggak mau kita harus mengadopsi teknologi-teknologi baru ya. Nah itu ya mungkin banyak yang sedikit bingung atau mungkin takut gitu mengadopsi teknologi baru. Nah di ITSM ini nanti kita coba bedah tantangannya di mana, bagaimana penyelesaiannya dalam mengadopsi teknologi yang baru. Kita masuk ke pembahasan dari challenge yang pertama, yaitu ITSM yang tidak terorganisir, operasi-operasi yang tidak terorganisir. Banyak perusahaan yang mungkin merasa kalau mengadopsi ITSM atau mengadopsi tools ticketing aja sudah cukup gitu ya, tapi ternyata seiring atau dari penggunaannya mungkin tidak melulu hanya penggunaan tools, tapi yaitu harus ada sistem yang mendukung. Karena di ITSM ini nanti ada proses-proses yang saling berkaitan, di mana proses-proses itu sudah tertata gitu, sudah menjadi best practice yang bisa digunakan nantinya. Jadi nggak hanya tools ticketing, tapi kita harus punya konsep-konsep atau pemahaman konsep-konsep dari ITSM. Nah, dari sini banyak yang bisa kita manfaatkan gitu ya, atau bisa kita dapatkan manfaatnya. Yang pertama itu adalah bagaimana untuk merespon masalah dan menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Lalu yang kedua nantinya kita bisa mengidentifikasi problem kalau misalnya ada masalah-masalah yang berulang. Lalu kita juga bisa menyediakan atau kita bisa merumuskan layanan-layanan yang disediakan atau yang bisa kita salurkan ke user. Nah, di user juga nanti bisa mendapatkan informasi tentang layanan-layanannya. Nah, itu bisa diselesaikan nantinya. Lalu berikutnya adalah kita bisa tracking aset. Ini aset kapan belinya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang megang. Ya, itu juga nanti kita bisa tracking. Dan bahkan kita bisa mengadopsi atau mengimplementasikan aset life cycle dari pembelian aset sampai akhirnya aset itu tidak bisa digunakan lagi. Itu bisa kita implementasi track record dari aset tersebut. Nah itu tadi masalah-masalah atau keuntungan-keuntungan yang sebenarnya bisa didapat dari penggunaan ITSM. Lalu berikutnya adalah masalah yang kedua, yaitu rendahnya user experience dari masing-masing atau dari user pada perusahaan itu ya. Karena seperti yang kita tahu dengan tren zaman sekarang banyak perusahaan atau banyak divisi gitu ya sudah bisa memunculkan layanan-layanan gitu. Jadi nggak hanya IT aja, tapi misalnya dari GA, finance atau HR itu mereka punya layanannya sendiri, dan itu kalau misalnya kita masing-masing ke satu-satu divisi itu nantinya bakal repot dan orang juga user-usernya juga nggak tahu. Jadi dengan perkembangan zamannya sekarang dibutuhkan single point of contact. Jadi kita hanya menghubungi satu nomor tertentu atau satu kontak tertentu untuk mendapatkan semua layanan, dan itunya pasti akan membantu atau memudahkan user. Nah contohnya apa saja kalau dari masing-masing divisi, misalnya dari karyawannya, dari employee itu mungkin dia butuh perbaikan workstation, perbaikan komputer, atau mungkin ada minta cuti gitu ya, minta form cuti, minta perizinan itu dari karyawan atau employee, dan mungkin nanti dari vendor atau supplier itu yang mereka butuhkan adalah tracking purchase order,
atau isu pada order. Lalu berikutnya, misalnya contohnya di sini misalnya customer dia mau tahu update produknya apa aja atau status garansinya bagaimana, status perbaikannya gimana. Nah itu ini contoh dari layanan-layanan gitu ya, layanan-layanan dalam perusahaan yang mungkin nanti kalau misalnya masing-masing diberikan nomor sendiri itu akan merepotkan, bahkan merepotkan pihak internal atau eksternal. Oleh sebab itu di sini dibutuhkan single point of contact. Jadi user ataupun customer ataupun supplier, semua entitas yang berkaitan dengan kegiatan bisnis kita itu bisa mengakses layanan atau mendukung layanan dari satu kontak saja. Masalah berikutnya adalah tentang pemanfaatan automation. Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau di manufacturing itu banyak sangat penting itu, fungsi-fungsi automation sangat penting dari mesin ataupun yang lain gitu. Tidak lepas juga dari aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem pendukung dalam pemanfaatan automationnya. Nah di sini di ITSM ini kita juga bisa memanfaatkan automation, di mana ya pastinya semua tools ITSM itu sudah menyediakan automation ya. Nah karena kenapa kalau tidak diberikan automation juga pastinya nanti technician atau user justru akan terbebani beban kerjanya kalau tidak ada teknik automation. Jadi di automation ini pastinya sangat membantu perusahaan-perusahaan dari manufacturing atau pengguna dari ITSM. Masalah berikutnya adalah kurangnya data yang terorganisasi. Kita mengorganisasikan datanya tuh kurang. Jadi misalnya dari setiap divisi mereka punya datanya sendiri-sendiri. Nah nanti waktu mau compile report atau kita mau mendapatkan insight tertentu atau mau mendapatkan informasi, kita harus ngumpulin dulu dari masing-masing divisi dan itu pasti merepotkan ya. Satu effortnya tinggi, satu mungkin butuh waktunya dalam mengompile atau mengambil data-datanya dari masing-masing divisi, itu dipastikan sangat-sangat butuh waktu yang lama. Dan juga kita juga nggak tahu integritas datanya apakah layak untuk dijadikan informasi di kedepannya. Nah itu masalah yang dihadapi biasanya. Oleh sebab itu pentingnya ITSM ya. Jadi kita bisa memfokuskan data di satu titik supaya kedepannya memudahkan kita untuk mengambil report, yang reportnya ini digunakan untuk kalau kita mau mencari insight atau misalnya ada perbaikan, ada kekurangan, itu bisa kita dapatkan dari report tersebut, dari informasi yang bisa dikumpulkan dari data-data yang terpusat. Masalah berikutnya adalah tentang adopsi atau penggunaan teknologi yang baru. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak teknologi bermunculan di setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya itu ada lagi teknologi baru. Kebanyakan perusahaan tuh agak takut, ini gimana nih kalau ada teknologi baru, bagaimana pemecahan atau penggunaannya, adaptasinya itu bagaimana. Nah itu banyak yang ditakuti oleh perusahaan-perusahaan manufacturer. Nah di sini dengan penggunaan ITSM kita bisa menerapkan change management, di mana di change management ini juga nanti kita merumuskan, misalnya ada satu perubahan gitu ya, kita merumuskan perubahan-perubahan yang terjadi, apa saja perubahannya, bagaimana langkah-langkah perubahannya nanti, lalu
plan apabila perubahannya itu gagal dilakukan, itu bisa kita deskripsikan di change management, dan langkah-langkah dari step-stepnya atau stage-stage dari change management itu juga bisa kita terapkan pada ITSM. Selain itu di ITSM nantinya ada satu konfigurasi aset atau item yang dinamakan CMDB, di mana nanti kita bisa melihat secara bird eye konfigurasi atau hubungan relasi dari tiap-tiap aset, tiap-tiap mungkin entitas, dokumen, atau semua configuration item yang ada di organisasi. Jadi sewaktu-waktu kita mau melakukan perubahan, ada update atau mau ada pergantian, apapun perubahan itu kita bisa melihat dari secara holistik mana saja yang terkait. Jadi dari situ kita bisa menyiapkan semacam preventif terkait item-item yang akan yang terkait kalau misalnya ada perubahan gitu. Nah, di sini dari masalah-masalah ini yang dihadapi itu bisa diselesaikan dengan ITSM dengan menggunakan tools. Di sini adalah Manage Engine Service Desk Plus, di mana Manage Engine Service Desk Plus ini adalah tools ITSM yang mengadopsi framework ITAL, di mana sudah menjadi best practice gitu ya, di mana nanti ada modul-modul ITSM atau proses-proses ITAL yang bisa kita jalankan, yaitu request management, lalu di ITIL proses service catalog, incident management, problem, dan change management. Dan tidak lupa juga nanti terkait dengan asset management, kita bisa melakukan discovery dan kita bisa menggambarkan CMDB dari aset-aset tersebut. Apa saja keuntungan dari Service Desk Plus ini kalau dikaitkan dengan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan manufaktur yang tadi kita lihat? Yang pertama adalah Service Desk Plus memberikan satu paket aplikasi atau satu paket tools, di mana kita bisa mengimplementasikan ITSM secara penuh. Dan juga kita bisa menyatukan gitu ya, kita bisa memusatkan layanan-layanan yang dari perusahaan, jadi itu nanti akan memudahkan user gitu, jadi nggak perlu usernya mau mengakses layanan dari HR harus ke SR, mau akses layanan IT harus ke IT, jadi itu tidak diperlukan. Jadi kita bisa dapat semua layanan dari satu pintu. Lalu ini contohnya, misalnya dari gambarannya ya, misalnya ada orang yang bermasalah dengan aplikasinya, lalu misalnya dari tim network ada masalah, lalu dari customer juga mungkin ada bertanya gitu ya, bertanya tentang produk atau garansi produk, lalu juga nanti dari vendor. Nah, masing-masing ini juga nantinya akan ditampung oleh atau nantinya akan berkomunikasi di Service Desk Plus ini, di tools dari Service Desk Plus ini. Nah, nanti dari Service Desk Plus-nya ini dia akan melakukan manajemen, apakah tiket itu termasuk insiden atau problem atau change dan lain-lain. Itu yang bisa kita manfaatkan nantinya dari aplikasi Service Desk Plus ini. Nah, untuk masalah-masalahnya, yang pertama adalah yang bisa dimanfaatkan dari Service Desk Plus adalah kita bisa streamline internal support. Jadi dari sini kita bisa menyatukan semua layanan gitu ya. Di sini contohnya, jadi semua isu itu kita jadikan satu,
Dan kita bisa melihat dari satu dashboard isu-isu yang terjadi di organisasi. Mungkin nggak hanya di IT, mungkin ada dari bagian-bagian lain, itu kita bisa tempatkan di satu dashboard, di satu database gitu. Dan juga kalau misalnya kita integrasikan aplikasi Service Desk Plus ini ke monitoring tools, kita juga bisa mendapatkan tiket dari monitoring tools tersebut. Misalnya ada alert itu nanti bisa diintegrasikan dengan manajemen Service Desk Plus supaya menjadi tiket di sini. Jadi kita bisa mendapatkan penyelesaian atau tiket-tiket lognya jadi lebih jelas untuk nanti kebutuhan reporting di akhir tiketnya. Nah, lalu berikutnya kita bisa juga menetapkan SLA atau batas waktu pekerjaan. Jadi setiap masalah-masalah ini kita bisa tentukan SLA-nya atau batas waktu pekerjaannya supaya itu menjamin nilai nilai dari user gitu ya. Lalu berikutnya dari isu-isu yang terjadi, kalau misalnya ada isu berulang atau isu yang mungkin sifatnya repetitif atau skalanya besar, impact-nya besar, itu kita bisa mencari root cause analisisnya dengan memanfaatkan problem management pada Service Desk Plus. Nah, lalu berikutnya keuntungan yang bisa diraih adalah kita menyiapkan satu portal untuk user di mana dia bisa mengakses layanan-layanan dari semua divisi. Jadi nggak perlu tiap-tiap divisi punya aplikasi sendiri gitu. Kita jadiin satu di Service Desk Plus ini. Jadi nanti masing-masing divisi bisa menyiapkan layanan-layanannya. Jadi user juga bisa mudah gitu ya mengingatnya, nggak perlu dia menghafal banyak nomor untuk masing-masing layanan divisi. Untuk kepentingan dari perubahan, kita bisa memanfaatkan dari change management, di mana di sini kita bisa mengeliminasi resiko-resiko dari setiap perubahan yang ada. Kita bisa memanfaatkan stage-stage pada change management, di mana nanti ada detail dari setiap stage untuk memastikan change atau perubahan yang dijalankan itu smooth, tidak ada masalah. Lalu berikutnya kita bisa menyiapkan juga config automation. Kita bisa config automation dari setiap stage itu. Jadi mungkin akan meminimalkan interaksi manusia ke tools yang digunakan ini. Di change management ini juga ada workflow. Kita bisa menyiapkan workflow-nya, jadi kita nggak perlu takut untuk alur-alur dari tiap-tiap stage. Jadi kita juga bisa menyiapkan workflow-nya untuk membantu proses atau untuk memastikan proses change pada perusahaan itu berjalan sesuai dengan SOP yang kita tentukan. Di ITSM Tools ini juga atau di Managed Engine Service Desk Plus ini juga kita menyiapkan project management, di mana kita bisa mendetailkan pekerjaan-pekerjaan yang ada saat implementasi atau saat project pada perubahan yang terjadi. Jadi di project management ini kita bisa tentukan siapa yang berkaitan, siapa yang menjalankan tugasnya gitu, pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan, dan bahkan kita bisa merinci semua kegiatan pada proyek tersebut dengan Gantt chart. Jadi lebih mudah kita memperkirakan kapan selesainya, atau kita bisa mengaudit
atau bisa memantau pekerjaan yang atau proses pada proyek yang dijalankan. Berikutnya adalah workflow. Nah ini contoh workflow-nya, jadi kita bisa menyiapkan workflow dari change, tiap-tiap stage-nya kita tentukan, atau kita mau ringkas, misalnya dari stage 1 submission langsung ke implementation, jadi misalnya mungkin nggak perlu approval, nggak perlu stage approval, itu juga nanti dimungkinkan kita bisa rancang workflow change management pada change workflow editor ini. Jadi sini kita bisa memastikan change yang kita sepakati berjalan dengan semestinya, itu di change workflow. Lalu untuk kebutuhan asset management di Managed Engine Service Dashboard ini juga disediakan asset management, di mana nanti kita bisa mengimplementasikan asset life cycle. Di asset management ini kita bisa melakukan discovery atau pengumpulan data aset-aset yang dimiliki perusahaan, mau IT asset atau non IT asset itu bisa kita kumpulkan atau bisa kita discovery dengan Managed Engine Service Dashboard ini. Lalu berikutnya untuk relationship, kita bisa menggambarkan relationship terhadap aset. Aset ini misalnya punya siapa yang bertanggung jawab, misalnya di rak server apa saja yang terdapat di rak tersebut, itu semua relationship bisa kita gambarkan di asset management. Selain itu nanti dari CMDB kita juga bisa menyiapkan satu business view, di mana nanti kita bisa menggambarkan hubungan tiap-tiap configuration item atau CI. Lalu untuk hubungannya dengan cost ya, di asset management ini juga kita bisa menentukan depresiasi. Ada berbagai macam metode depresiasi yang disiapkan atau yang diberikan. Jadi kita bisa tahu aktual harga aset kita itu berapa, itu kita bisa tahu. Lalu berikutnya terkait dengan insiden manajemen, kita bisa melakukan asosiasi terhadap insiden manajemen, di mana nanti kita bisa mendapatkan informasi atau kita bisa mapping atau kita bisa tahu ini aset sudah dilaporkan atau sudah terlibat berapa tiket, berapa insiden, di insiden mana saja, atau mungkin ada kerusakan, nih aset udah rusaknya apa aja, itu kita bisa track apabila kita mengasosiasikan aset dengan insiden manajemen. Jadi kita bisa tahu informasi lebih dari aset, bukan hanya informasi tentang pembeliannya, harganya, atau mungkin perubahannya, nanti informasi tentang riwayat kerusakannya juga kita bisa dapatkan di aset manajemen. Keuntungan berikutnya adalah aset life cycle. Di sini kita bisa menerapkan aset life cycle, di mana bisa dicatat dari purchase atau mungkin dari scan, nanti dihubungkan ke purchase-nya. Jadi kita bisa mendapatkan dokumen atau informasi pembeliannya dari aset tersebut. Lalu ke asosiasi terhadap user, jadi kita bisa tentukan ini aset siapa yang megang gitu ya, atau siapa yang diinventariskan, itu juga kita bisa melakukan mapping di situ. Nah lalu di CI kita bisa membuat satu business view tadi di CMDB. Nah lalu untuk di support ITSM proses asset management pada service dashboard ini kita bisa
dihubungkan dengan atau bisa membantu kegiatan dari insiden manajemen, service manajemen gitu, project atau change management. Kita bisa asosiasikan aset supaya bisa dapat informasi penuh tentang aset tersebut. Misalnya ada perubahan atau ada project yang terkait aset tersebut, itu kita bisa dapat informasinya. Ini contoh ya, contoh dashboard dari aset manajemen. Nanti di sebelah kiri itu ada katalog atau katalog dari user. Nah, ini contoh relationship-nya. Aset ini terhubung dengan bisnis service apa, usernya siapa yang menggunakan, aplikasi yang terinstall apa. Itu yang bisa digambarkan relationship-nya di aset manajemen. Berikutnya tentang reporting, di mana kita bisa memanfaatkan fungsi reporting dari tools ITSM, di mana karena semua data sudah dikumpulkan, jadi untuk mendapatkan report itu jadi lebih mudah karena dalam satu database. Di IT atau di Manage Engine Service Desk Plus ini sudah disiapkan sebetulnya ya template report yang lebih dari 180 report atau template. Jadi kita tinggal akses saja, atau kalau misalnya memang dari template tersebut belum memenuhi kebutuhan, disediakan custom report. Jadi kita bisa menentukan apa saja yang ditampilkan pada report tersebut, filter-filter, dan mungkin dalam bentukan grafik itu bisa ditentukan di custom report. Lalu kalau misalnya butuh yang lebih detail lagi, disediakan nantinya query report. Jadi kita langsung akses database-nya untuk mendapatkan report yang lebih detail. Berikutnya adalah automatic atau scheduled report. Jadi kalau kita sudah bisa menyiapkan satu report, satu konfigurasi report, report ini juga nantinya bisa dikirimkan by schedule. Lalu keuntungan berikutnya adalah dari report tersebut kita juga bisa memberikan atau menyiapkan dashboard gitu. Jadi untuk kegiatan operasional itu pasti dibutuhkan dashboard. Dari report-report tersebut ya, kita juga bisa menampilkan dashboard yang nantinya dashboard itu bisa dipublish, ditampilkan. Keuntungan berikutnya adalah dari proses integrasinya. Proses integrasi dari Manage Engine Service Desk Plus ini pastinya cukup mudah kalau mau diintegrasikan dengan produk dari Manage Engine lainnya. Jadi kalau kita lihat contohnya di sini, banyak ya layanan-layanan dari Manage Engine yang bisa diintegrasikan dengan Manage Engine Service Desk Plus. Atau kalau misalnya mau diintegrasikan dengan aplikasi di luar Manage Engine Service Desk Plus, nantinya dimungkinkan kita integrasikan melalui API. Nah, jadi itu kira-kira tentang bagaimana satu tools ITSM, yaitu Manage Engine Service Desk Plus ini bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah umum yang terdapat di dunia manufacturing. Mungkin dari bagaimana mendeliver layanan, dari mana support terhadap internal dan eksternal, itu nanti bisa diselesaikan bisa diselesaikan menggunakan tools ITSM, yaitu Manage Engine Service Desk Plus. Ya, kira-kira itu pemaparan yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya kembalikan ke Mas Fajar. Silakan, Mas. Iya. Oke, menarik sekali ya ini mengenai ITSM. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang bisa langsung dijawab ya sama Pak Yuri mengenai
boleh untuk audiens yang di onsite, ada yang mau ditanyakan? Siang Mas, sore Mas. Ya, Saya sore. dari saya Waskito Mas. Mau tanya kalau untuk di Service Desk Plus ini kalau di Indonesia ini apa namanya? Kita bisa mulai dari skala leveling perusahaannya seperti apa Mas? Apakah yang dari yang paling saya punya kecil gitu atau saya perlunya yang enterprise gitu? Bisa saya start dari yang kecil dulu nggak ya? Boleh dibantu Mas? Iya, dari pengalaman kami, oke, pertanyaannya mungkin kalau saya belum ada tools gitu ya, kalau saya belum ada tools, kita mau start menggunakan tools dari mana gitu. Ya, mungkin tadi nggak secara detail saya sampaikan bahwa sebetulnya ada 3 edisi ya, ada 3 edisi aplikasi yaitu standar, profesional, dan enterprise. Nah, mungkin untuk kalau misalnya memang belum ada tools, selama pengalaman kami akan sarankan user untuk ke standar dulu. Jadi membiasakan diri dulu, membiasakan perusahaan untuk menggunakan tools. Karena biasanya agak sulit nih membiasakan orang dari manual atau mungkin dari hanya telepon biasa gitu ya. Pindah ke tools itu biasanya sulit diadaptasi oleh baik user ataupun si tim IT-nya sendiri. Itu biasanya sulit banget. Jadi kami selalu sarankan untuk memulai penggunaan tools dari versi yang paling dasarnya dulu deh. Ya, kalau misalnya di Managed Engine Service Desk Plus ini dari standar gitu. Karena memang sangat sulit untuk mengadopsi satu tools atau satu teknologi yang baru. Kira-kira gitu, Mas. Iya, betul sekali. Apalagi memang banyak di kita yang masih belum terlalu familiar mungkin ya dengan istilah-istilah yang ada di ITSM, teknologi tools dan semacamnya seperti itu ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Iya. Iya. Bisa dibilang seperti itu, tapi mungkin lebih gampangnya kayak misalnya dalam satu perusahaan absennya tadinya pakai cetok. Iya. Lalu berkembang jadi aplikasi, kan banyak yang menolak lah, banyak yang kebingungan lah. Betul Awal-awalnya sekali. pasti begitu kan. Ya, ya karena memang ada ketakutan sendiri Iya, dari betul. transisi yang tadinya tradisional jadi digital gitu kan seperti itu ya. Iya. Itu Kira-kira masih banyak sih. Kita kawin di lapangan juga sering kita jumpai seperti itu gitu kan ya. Memang mau nggak mau kita khususnya masyarakat Indonesia ya, apalagi seorang engineer atau praktisi-praktisi yang ada di lapangan ya mungkin yang bergelut di lapangan itu memang mau tidak mau ya mereka harus belajar gitu. Yang pertama memang menjawab pertanyaan tadi mungkin bisa kita luruskan bahwa yang harus kita lakukan pertama kali adalah penyesuaian dulu ya. Iya, betul. Oke, penyesuaian dulu setelah itu baru kita naik ke tahap berikutnya adalah tentang pengembangan dan juga bisa menggunakan data itu bisa di-manage dengan struktural gitu. Seperti itu ya. Iya, bisa. Kira-kira Bisa gitu. ya. Tapi Karena intinya- memang ada banyak sekali data yang bisa dibilang kayak misalnya ITSM nih. Banyak sekali data-data yang ada di dalamnya itu dan kalau tidak kita manage juga berantakan agak pusing juga tuh lihatnya kadang. Iya, betul. Iya, jadi memang harus distrukturalisasi lah Iya. itu. Oke, mungkin menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yuri dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring ya, yang sudah berkesempatan hadir dan mengisi sharing knowledge pada kesempatan siang kali ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan buat para hadirin sekalian yang onsite maupun yang online. Buat teman-teman yang di onsite bisa menonton kembali cuplikan seminar atau workshop pada kesempatan siang kali ini di channel YouTube DPP Aptiknas. Oke, sampai di situ pada kesempatan siang kali ini saya Fajar dan Pak Yuri dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring mengucapkan sampai jumpa.